Palestina berduka, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh gugur akibat serangan Israel. Konflik yang terjadi di antara Israel dan Palestina terus berlanjut. Meskipun dunia internasional sudah mengecam aksi kekejaman yang dilakukan oleh pihak Israel, karena mereka terus menyerang warga sipil dan fasilitas umum. Tapi sepenuhnya hal itu tidak mampu menghentikan Israel. Perjuangan Palestina pun ikut berlanjut. Namun, sangat disayangkan bahwa satu demi satu tokoh besar yang dihormati oleh masyarakat Palestina telah gagal dilindungi dan harus berakhir gugur. Baru-baru ini, gugurnya Ismail Haniyeh yang merupakan salah satu tokoh penting dalam perjuangan Palestina. Begitu mengejutkan publik, pemimpin politik Hamas tersebut telah gugur dibunuh oleh pihak Israel. Salah satu media dari Iran telah melaporkan bahwa Ismail Haniyeh terbunuh oleh proyektil berpemandu udara yang ditujukan ke tempat di mana ia sedang menginap. Tepatnya di utara ibu kota Teheran, Iran. Serangan itu diperkuat telah terjadi sekitar pukul 2 pagi waktu setempat, pada hari Selasa, tepat di kediaman khusus veteran militer, di utara kota sebelumnya. Ismail Haniyeh sempat menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran. Dengan terbunuhnya Ismail Haniyeh, berbagai pertanyaan, serta pernyataan kecewa pun bermunculan. Perihal pihak keamanan Iran, yang tidak bisa menjaga Ismail Haniyeh dengan benar. Mengapa Ismail Haniyeh harus gugur ketika berada di Iran? Seorang peneliti di Pusat Studi Strategis Timur Tengah di Teheran, yang bernama Abbas Aslani pun angkat bicara mengenai implikasi keamanan bagi Iran setelah pembunuhan kepala politik Hamas Haniyeh di ibu kotanya. Menurutnya, insiden yang telah terjadi di Teheran adalah sesuatu yang buruk bagi keamanan Iran. Iran harus menanggapi hal ini dengan tepat. Meninggalnya Ismail Haniyeh tentu membuat masyarakat Palestina dan pendukungnya merasa sedih. Sebab Ismail Haniyeh sudah mengabdikan sepanjang hidupnya untuk perjuangan Palestina. Ismail Haniyeh telah memulai perjalanan politiknya dengan cabang-cabang mahasiswa Hamas, yang dikenal sebagai Blok Islam. Ia pun sudah beberapa kali ditangkap oleh pihak Israel dari tahun 1987 sampai 1989. Ia ditangkap sampai 3 kali. Kemudian, setelah ia dibebaskan dari penjara Israel, Ismail Haniyeh dideportasi ke wilayah Marj al-Zahur di Lebanon Selatan. Bersama 400 orang lebih, yang merupakan warga Palestina. Sebagian besar dari mereka, kelompok Hamas dan Jihad Islam, selama lebih dari 3 tahun lamanya. Selama ini Ismail Haniyeh adalah salah satu pemimpin politik Palestina, yang dikenal sebagai simbol Hamas, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri Palestina antara tahun 2006 hingga 2007. Perannya sebagai salah satu sosok memperjuangkan kebebasan Palestina, dinilai sangat besar. Ia juga menjadi inspirasi banyak orang, bahkan dunia internasional. Dengan adanya kejadian buruk yang telah menimpa Ismail Haniyeh, anggota Dewan Kebijaksanaan dan mantan Panglima tertinggi Iran, yaitu Menrazai mengungkapkan bahwa ia akan melakukan investigasi, dan Israel akan membayar harga yang mahal atas pembunuhan Ismail Haniyeh. Tak hanya sampai di sana, pemerintah Turki juga merupakan salah satu negara yang kemudian dengan sigap memberi pernyataan. Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa Turki mengutuk pembunuhan memalukan terhadap Ismail Haniyeh. Dan mengatakan hal itu bisa menyebabkan perang Gaza berlanjut ke dimensi yang regional. Belum juga tanah kuburan Ismail Haniyeh, sekarang muncul lagi berita bahwa Muhammad Daif, kepala staf militer Hamas, juga gugur dalam serangan yang dilakukan oleh Israel. Berita tersebut diklaim oleh pihak Israel melalui postingan sosial media mereka yang menyebutkan bahwa Daif telah dikirim ke neraka. Setidaknya menurut mereka, Daif sendiri merupakan orang yang sangat dicari oleh Israel berkat pergerakan-pergerakannya yang dianggap berbahaya, terutama saat menjadi inisiator serangan pada 7 hari lalu. Selain Ismail Haniyeh, sebelumnya terdapat beberapa kematian dari pejuang yang mendukung Palestina, dan mengejutkan publik internasional.
Ada tokoh politik luar biasa, Ibrahim Raisi yang juga gugur. Sebelumnya Ibrahim Raisi merupakan presiden Iran yang meninggal dunia karena helikopter yang ia tumpangi terjatuh di wilayah pegunungan Azerbaijan Timur. Insiden mengejutkan ini dilaporkan televisi pemerintah Iran, yang kemudian menyebut bahwa sebuah helikopter yang membawa Raisi telah mengalami kecelakaan di wilayah Jolfa di provinsi Azerbaijan Timur. Kecelakaan yang terjadi di tengah kondisi cuaca yang sangat buruk. Kecelakaan itu terjadi di kawasan hutan lindung pegunungan Dismar dekat dengan kota Farzakan. Sejumlah media Israel mengatakan, kalau saat ini mereka akan terus melakukan persiapan untuk mengantisipasi serangan balasan Hizbullah. Salah satu antisipasi itu ialah memobilisasi sistem pertahanan udara Israel. Beberapa hari yang lalu, sebelumnya di perbatasan Israel dan Lebanon Selatan, terjadi gejolak yang tak dapat dihindarkan. Seusai pasukan Zionis melancarkan agresi ke Gaza. Tak lama setelah agresi itu terjadi, Hizbullah pun turun tangan dan ikut menyerang Israel. Mereka kemudian mengklaim bahwa serangan yang mereka lakukan adalah bentuk dukungan bagi warga Palestina dan sebagai bantuan untuk Hamas, yang merupakan pertahanan Palestina selama ini.